Halo semua, ketemu lagi bareng saya Benata Penapan. Jadi seperti biasa, setiap tanggal 8, tiap bulannya saya mau coba untuk teratur ya, kita bahas tentang makro dan kondisi sekitar dan bayangan untuk sebulan ke depan seperti apa. Jadi ini mau kita teraturkan dan ini udah kali ke 4 bareng Pak Fahrul. Oke, sambil nunggu Pak Fahrul, halo, selamat datang. Ada Koko Doni. Hello. Hello, hello. Ya, sambil nunggu Pak Fahrul join, selamat menikmati muka saya dulu ya. Sebentar. Oh iya dong, angka keramat tanggal 8. Sebentar. Oke, kita sambil nunggu Pak Fahrul. Jadi, seperti yang kita ketahui, selama dari awal tahun kemarin, IHSG kembali ditutup pas di resistnya ya, belum pas sih, masih 6.700, kemungkinan akan ngetes di 6730, baru nanti kita lihat kalau dia kembali tembus di bawah 6590, kemungkinan dia akan retest ke 6490, 6480, dia masih akan berada di area setlist itu. Tapi kalau ada pantulan di atas dari 6590, berarti kemungkinan dia bisa membentuk descending triangle dan momentum untuk breakout semakin jelas. Ya, sebenarnya kita sekarang masih menunggu momentum sih ya. Karena seperti yang kita ketahui, semua data sebetulnya sudah bagus, semua data mendukung. Revenue dari teks di Indonesia juga capai target, pertama kalinya capai target, biasanya nggak pernah capai target. Dan neraca perdagangan kita juga selalu surplus. Jadi sebetulnya ini sekarang tinggal menunggu apa? Menunggu inflow. Jadi kalau dibilang menunggu inflow, ya tes-tes suaranya masih kecil. Ya, jadi kalau dibilang menunggu inflow, inflow-nya kapan? Ketika ada outflow dari, menurut saya, Amerika. Itu adalah kesempatan untuk inflow dari Indonesia. Buka boncos, enggak juga. Kemarin saya ngambil di 444 ya. Dan dari 444 bisa survive. Ditutup juga bagus, 472. Jadi buka masih aman terkontrol. SLL kemana? SLL masih ada, cuma kan jamnya kita sekarang dari jam 9 jam 10 ya online-nya. Kayak gitu. ASLC gimana? ASLC saya ikut, nggak tahu dapat berapa ya, cuma kayaknya kok kecil ya. Friend target berapa? Friend jangan ngomong target berapa, time frame-mu berapa lama. Arto berani masuk enggak? Arto ini ada possibility IHNS. Kalau saya nunggu confirm dia breakout di 18 600 18 700 baru saya pikirkan untuk re-entry. Kalau belum break ke situ bisa jadi fake breakout, nggak jadi bentuk IHMS, nggak jadi bentuk inverted head and shoulder. Jadi terlalu beresiko ya di harga sekarang. BRMS gimana? BRMS oke-oke aja. Kemarin kita wait and see karena selesai eksekusi right, di mana harga right-nya itu Rp70, walaupun cuma 20%, tapi terlihat semua yang eksekusi right-nya tidak ada yang eksekusi di market sampai kemarin, tekanan jualnya juga nggak terlalu parah. Jadi kayaknya sih oke ya, so far so good. IMJS masih di bawah ya. IMJS kalau mau masuk itu oke, karena dia resikonya juga nggak gede. Friend, time frame-nya berapa lama? Sekali lagi saya bilang, kalau friend, saya untuk long swing, paling cepat sampai tengah tahun ini, paling cepat.
SMGR gimana? Kalau udah break 7.200, lupakan. Trimega sekuritas ada fast ordernya enggak? Kalau ngeklik harga diomong fast order ya itu ada di Trimega ya. MLPL kemungkinan uptrend tahun 2022 ya nanti dilihat ya dengan momen goto seperti apa. Era bisa koleksi, saya nunggu era break 570 di bawah. Agro potensi ke 1100, 1300 dulu belum kok udah mikir 1100. Jangan bahas saham, kalau jangan bahas saham berarti Anda salah ruangan, saudara-saudara. ADMR gimana? ADMR baik-baik saja, paling Senin bagi barang ya. SCMA Amsyong ya kan udah bilang, SCMA dari sejak break 374 kan keluar. Kalau maksa megang ya Amsyong lah. Bahas ke depan secara makro, nunggu Pak Fahrul ya. Kan ada ahlinya. Bang gimana? Bang lagi swing bawah, lagi-lagi di swing bawah, dia lagi sideways, 2310 sampai 2590, manfaatin aja. Properti masih oke. Saya overweight di BSDE ya sekarang dari 3 properti. BBYP saya rok di berapa? Lihat nanti di 2000 ya. Nah, ini udah ada Pak Fahrul. Bentar. Halo Pak Fahrul, Halo, selamat Ko Bernan. Apa kabarnya? malam. Apa kabarnya? Ini Baik, ya, mengganggu Pak. malam mingguan nih lagi-lagi. Nggak apa-apa, santai-santai. Nggak apa, santai juga soalnya. Iya, lagi ini Pak. Kita baru pembukaan, pemanasan, bahas Q&A-nya dari teman-teman ini seputar emiten-emiten yang lagi galau. Oke. Iya, Jadi berapa gimana ada nih yang Pak? galau ini, Pak? Kan jadi kan kalau dari awal tahun dibuka sampai seminggu ya ini udah pas seminggu, marketnya kan masih bergerak sideways ya. Marketnya masih bergerak sideways dan cenderung minim katalis untuk terjadi breakout di IHSG juga ya. Iya, Nah ini benar. kira-kira gimana Pak? Nah, ini sebenarnya di bulan Januari ini ya, sebenarnya itu ada beberapa perubahan skenario. Perubahan Oke, skenario itu lebih pada, apa namanya itu ya, adanya komunikasi The Fed, yang tiba-tiba dia bilang itu ya, gara-gara inflasi ini yang mau naik, dia itu bilang bahwa selain bunga naik, bunga itu kan sudah diekspektasikan akan ada 3 kali kenaikan pada tahun ini. betul, Itu udah price in, itu jelas. Yang market itu belum betul. ready. Kalau ya ini yang lagi adjusting ini sekarang, itu adalah kondisi di mana bunga itu bisa naik sampai dimulai di bulan Maret. Oke. Oke, Setelah bunga itu naik oke, di bulan Maret, sebulan atau 2 bulan kemudian, apa namanya itu ya, selain tidak ada lagi bond buying karena tapering udah selesai, bond buyingnya udah selesai bond buying itu akan ada kemungkinan the Fed itu mengurangi size balance sheet-nya kok. Ini belum pernah ada oke, kejadiannya di sebelumnya ya. oke. Ini komunikasi yang baru Berarti nih dengan kemarin. Oke, berarti dengan adanya pengurangan balance sheet ini otomatis mereka akan reselling bond yang sudah dibeli ya Pak ya, kurang lebih kayak gitu ya. Yes, itu yang paling. Nah, ini yang paling di market sekarang itu menghadapi sebuah keraguan ini. Kalau sebelum-sebelumnya kan Oke. kita nggak beli bond lagi. Ya, Kita nggak ya. beli bond lagi. Ini dulu nih, ini yang di kejadian di 2018 juga. Komunikasinya adalah mereka, The Fed tidak membeli bond lagi, tapi tidak menjual. Oke, oke. Jadi kalau ada Di bond yang mana yang legal, sekarang terjadi? Hmm, kalau sekarang terjadi itu ada kemungkinan nanti, kira-kira itu bulan April, bulan Mei atau Juni, kalau memang data-data di Amerika Serikat itu ya kayak inflasinya masih tinggi, terus juga apa namanya, terus juga unemployment-nya yang udah rendah, udah 3,9% sekarang, itu ada kemungkinan apa namanya itu bisa dipercepat apa namanya penarikan oke. stimulusnya. Ini yang saat ini market ini ya di kondisi sekarang itu belum benar-benar ready sama hal ini. Mau komunikasi kemarin Oke, itu. oke. Ya. Karena market ready-nya hanya untuk tidak melakukan pembelian lagi ya, tapi Yes, bukan dengan market melakukan itu. penjualan.
Yes, cuman kemarin itu baru ada keluar komunikasi, ini kalau kita jualan bagaimana gitu. Belum ada kepastian Oke, gitu. oke. Cuman yang Oke. aku lihat itu gini, The Fed itu begitu mereka lihat ada ini tipe komunikasinya ya zaman Powell. Begitu dia melihat ada hal-hal yang akan mereka perubahan trajektori 6 bulan ke depan, mereka pasti komunikasi dulu. Sehingga Iya, iya, akibatnya iya. kalau jadi atau enggaknya polisinya, yang akan kejadian itu adalah marketnya turun dulu. Biasanya kayak gitu. Iya, 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 iya. Hah, ini Pak, implikasinya misalkan nih kita ngomong jadi, implikasinya terhadap emerging market Pak. Implikasinya terhadap penyamaran misalnya jadi itu pemotongan kayak apa namanya pemotongan stimulusnya lebih cepat dan mereka jualan Dan bond terjadi mereka reselling bond. dan terjadi mereka reselling bond dalam jangka pendek yang akan kejadian itu adalah bond yield kita naik dulu emerging market kekurangan flow ke obligasi dan rupiah Ya, agak tidak bertenaga itu yang kejadiannya. ya. Jadi kemungkinan kan akan ada likuiditas yang akan tersedot lari ke obligasi Amerika yang dijual ya Pak ya. Ya itu kira-kira akan kejadiannya karena itu Ah, saya tapi lihat Pak, itu ah, di kondisi kayak tapi, gini. ah, oke, oke, Ya, kondisi kayak gini, saya sih lihatnya kan kemarin-kemarin itu kan US Treasury belum begitu naik yieldnya. yap, yap. Ini kan lagi naik. Saya sih lihatnya market baru akan stabilize. Ini kalau kita mau punya pandangan apa namanya itu view yang lebih apa namanya itu kita bisa pegang agak lebih panjang ke depan. Saya sih lihatnya nunggu bond yield ini nyampe dulu ke 1,9 sampai 2% atau udah deket-deket sana. Oke, oke, oke. Ya. Tapi Pak, kalau misalkan kita lihat sekarang nih, ini kan kondisi gap antara US Treasury bond yield Yes, dengan inflasi ini kan gapnya udah terlalu gede nih, Pak. iya benar. Nah, dengan mereka reselling berarti kan mereka akan membanjiri market dengan bond. Berarti kan Uh, otomatis iya, banjiri market face dengan value, bond, harapannya yieldnya face naik. value-nya turun sehingga yield-nya naik sehingga mereka untuk mengcounter inflasinya mereka lebih berharap ke yield bond-nya mereka ya daripada mereka naikin suku bunga ya. Kurang lebih kayak Yes, gitu mungkin ya. pada dasarnya kira-kira seperti itu. Karena Ini kalau ini kita ini lihat, ini soalnya teknik-teknik komunikasi kok. Yang the ya Fed ya, itu nggak mau, yang nggak the Fed itu nggak mau, market berpikir, lu market jangan mikir kondisi ini bagus terus-terusan. ya ya ya, Jangan mikir kondisi ini bagus-bagus terus-terusan bahwa akan ada uang murah. Jangan berpikir dari sekarang gitu. Supaya ya, lu nggak berpikir uang murah ini ada terus-terusan, maka dia pelan-pelan buangin obligasinya, yield obligasi itu naik. Sehingga di mana-mana ada pengetatan. ya Jadinya ya ya. ada disiplin nanti itu ceritanya kan. Ya, Yang ceritanya kemarin dia bisa nggak mau tightening sendiri kan. Karena kalau dia tightening sendiri, kondisi dia lagi inflasi, kan pasti dia dapat outflow kan. yes benar. Jadi dia pengen semua sama-sama tightening, sehingga paling nggak dia masih bisa jaga liquidity dalam negeri kan. Iya, benar. Kira-kira seperti itu. Karena mereka nggak ada jalan lain. Kalau mereka ngejar gap antara inflasi dengan suku bunga, gapnya udah terlalu gede kan. Iya, gapnya sudah terlalu besar. Itu benar. Jadi Jadinya satu-satunya dan cara, mereka nggak mau juga kan ada ganggu kestabilan. ya Satu-satunya ya, yang bakalan terjadi dari The Fed ini adalah mereka harus mundur teratur. Dan mundur teraturnya kalau angka inflasinya naikkan ini udah mulai agak cepetan. oke oke oke. Berarti gini Pak, kalau memang ini strateginya kan mau membanjiri market dengan obligasi nih. Iya, benar. Dengan tujuannya kan jelas mau naikin suku bunga, Ya, suku bunga obligasi ya lebih tepatnya bukan iya. bukan suku bunga The Fed-nya mungkin dipertahankan pada posisi yang nggak terlalu hawkish ya. Tapi secara nggak langsung Akan dengan naik, akan naik, tapi nggak terlalu cepat, extreme yield bond. nggak akan naik. Tapi komunikasinya itu ya komunikasi yang akan yang lagi diinginkan oleh apa namanya itu yang diinginkan oleh The Fed itu adalah bond yield-nya naik duluan. Marketnya harus Oke, punya mindset. Yang The Fed itu paling pingin itu tuh pikiran gua sama pikiran market itu mesti sama. iya Selama iya pikiran iya. market lu sama pikiran dia itu berarti lu ngejudge. Itu Oke yang lagi berusaha di apa namanya itu The Fed itu komunikasikan. oke. Kalau dia mau membanjiri market dengan bondnya dia, Pak.
ini signifikan berpengaruh ke kita juga atau hanya di local fund Amerika dulu, Pak, yang paling kena hit, Pak? Kalau aku lihatnya, kalau untuk Indonesia sebenarnya ya, Indonesia itu udah nggak terlalu ngaruh sama flow asing loh sebenarnya. Asing kita kan udah Oke. mulai, kenapa market sideways berapa hari terakhir ini kan, asingnya beli net buy loh kok. Ya kan kalau kita cek. Yes, yes, yes. Udah 45T ya? Ya, 4-5 T itu 45T udah ada. soalnya. Ha, 4-5 T. ha. Terus yang lokalnya yang sell sebenarnya. Iya, 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 iya. Jadi memang ini ya, belum ada katalis untuk inflow gede-gedean. Cuma ini saya ngeliat Nah, satu jadinya fenomena. itu countdown-nya ya, kejadiannya itu belum ada katalis untuk inflow gede-gedean. Oke, ini saya ngeliat ada satu fenomena menarik nih, Pak. 2 hari terakhir ini, kalau kita ngeliat beberapa saham Edo, top 5 lah ya, Iya. BRI, BCA, Mandiri, itu kan jadi sasaran inflow ya. Oh iya, iya benar. Nah, saya ini ada melihat gini, Pak. Sehubungan dengan Januari Effect, ini kan banyak fund-fund yang kemarin mungkin udah take profit, udah banyak yang realize gain gitu kan. Mereka kan lagi Iya. menata kembali portfolio, dan mereka melihat kita punya komoditi ini kan berhasil sustain di level yang kita harapkan kan. Kita harapkan benar CPO Pak, di iya. atas 4.500, terus coal juga berada di atas 140-160, di mana ada kemungkinan dari kondisi kita punya inflation aset berupa komoditi ini kan menarik inflow asing kan, cerita awalnya kan seperti itu, Iya, Pak. benar. Nah, sehingga ini kan saya melihat kalau inflow asing masuk kan pasti HK-nya ke Edo. Nah, saya melihat beberapa fund lokal itu ada yang udah mulai curi start, mereka kolek beberapa emiten Edo duluan. Nah, ini tanggapannya gimana nih, Pak? Kalau saya lihat itu masuk akal sebenarnya Pak. Yang kejadian di tahun apa namanya, yang kejadian di tahun ini itu sebenarnya asing itu ini di awal tahun itu ya menghadapi sebuah dilema. Ya, Satu dilemanya oke. untuk data pertumbuhan ekonomi, momentum dan lain-lainnya, Indonesia ini udah bagus banget. Oke. Semua orang agree nih, Indonesia ini bakal lebih bagus banget, jauh lebih bagus daripada Amerika Serikat. Ya banyak Permasalahannya, banyak yang ini ya, banyak yang rekomend buy di Indonesia ya. ya sudah banyak yang rekomend buy dari Indonesia dan itu memang ada dasarnya. Yang belum saat ini itu apa namanya itu mereka itu kenapa belum HK total? Masalahnya terakhir itu ada di ekspektasi The Fed ini Pak. Kapan Oke, oke. ekspektasi tapering apa namanya tapering selesai, terus ada balance sheet reduction, ini price in di market. Itu yang lagi kita tunggu sekarang. Berarti kalau boleh Kalau dibilang spekulasi terhadap Edo ini mereka juga spekulasi terhadap result the Fed bulan depan ya. ya, karena itu kalau saran saya, memang bakal ada Januari effect, kita udah sama-sama mengalami ya. Tapi Ya. kayaknya ada kemungkinan kita dikilik dulu deh kok. Ini kemungkinan ya. Oke, oke, oke. Kalau Atau dikilik kemungkinan dulu, terbaiknya kita berada dalam posisi sideways ya. kita agak di sideways. Saran saya, masuk ke market nanti sebelum FOMC meeting. Oke. Berarti Tanggal kita 20-an lah. nggak perlu curi start jauh-jauh ya. Iya, kalau aku sih lihatnya kita nggak usah nyari jurusan jauh-jauh. Kita Oke, agak oke. tunggu aja ya. Ya, ya, ya. Jadi strategi yang lebih tepat sekarang tidak perlu terlalu overtrade, tidak perlu terlalu overweight. Kalau bisa sediakan cash ya, Pak ya. Iya, Oke, siap, siap, siap. Nah, berarti kalau dari kondisi yang ada ini kan sepertinya memang eh, kurang katalisnya di situ ya, Pak. Yang semua masih wait and see. Katakanlah kemarin nggak ada statement masalah mau jual bond, mungkin lain itu. eh, flow-nya udah ini ya, udah intact ya, Pak ya. Kalau kemarin nggak ada Cerita pengumuman mau flow udah jual bond. intact, orang udah mulai masuk. Orang udah Iya, mulai iya. masuk, cuman orang pada lihat ini masuk, kapan gua harus nekan ke atas harganya? Itu yang paling pertanyaannya yang belum muncul sekarang. Oke, oke, oke. Berarti ini secara result kan memang Indonesia extravagance, cuma memang kalau kita ngomong ya kita nggak bisa menutup mata terhadap kondisi Amerika ya Mas Ian. Iya, kita Dan nggak bisa menutup mata karena oh, ini seni, ini soalnya ini lebih agak seni sebenarnya kok. Dengan kembalinya inflasi seluruh dunia ini bagus sebenarnya.
Iya. Berarti policy-policy yang diambil seluruh dunia itu berhasil. Kita keluar dari stimulus dengan inflasi ini sebenarnya. Oke, Dan oke, itu oke. bagus untuk stock market. Uang soalnya balik lagi, result bakal oke. Pertanyaannya, Oke. ketika ini yang bagus itu yang yang mungkin even fund manager yang paling jago pun itu belum tahu dampaknya. Ini balance sheet reduction ini gimana? Itu ya Iya, market itu. iya. Walaupun seminim-minimnya efek asing di IHSG saat ini, tetap pasti akan ada imbasnya lah ya. Oh iya, paling nggak di ekspektasinya. Karena walau bagaimanapun, sesuai cerita saya itu, dari 6.700 kita naik ke 7.400 tahun depan, tahun ini, itu butuh asing masuk. Inflow, Butuh butuh inflow. inflow. Jadi at least kalau dengan adanya pengurangan balance sheet, dengan adanya penjualan bond ini, kalaupun kita tidak terpengaruh ada outflow, tapi kalau nggak ada inflow ya kita akan terjebak dalam kondisi sideways seperti 2019 mungkin ya. Yes, itu dia permasalahan saya sekarang. Kalau sideways doang, kalau cuman apa namanya, dana domestik doang, susah naiknya. Karena Iya, akan iya, ada iya. Jadi fenomena-fenomena saham kayak gini kan. Naik sesi satu, benar. habis itu sesi duanya ditampar, kayak gitu. Itu yang Nah, kejadian itu yang yang itu yang terjadi 3 hari terakhir kan, Pak. iya, benar tuh Turun dari sesi terakhir. satu, Benar. sesi 2 ditarik. Sesi satu ditampar, sesi duanya ditarik gitu kan. Atau Iya, sesi benar. satunya ditarik, sesi duanya ditampar. Itu Ya, terjadi itu 3 hari tetap. terakhir Jadi ya. dia memang masih jadi it will be a very tricky market itu jadinya. Selama kira-kira kayak gitu ya. Kita cuma manfaatin momentum yoyo, kita cari emiten yang area rangingnya jelas ya. Mungkin gitu ya. Iya, benar kok. Kalau gua sih lihat sekarang itu mungkin di 6590 sampai 6700 ya. Itu Benar, benar. bolak-balik ke sana. Itu dia. Belum ada. Sebetulnya Pokoknya di kalau atas bisa, 6700 itu kayak asik. oke. Sebetulnya kalau bisa bertahan di atas 6590 itu bagus, Pak. Jadi dia nggak bikin, dia udah bikin lower high kan. Dia udah bikin lower high, Iya, benar. dia nggak retest lagi ke 6490. Tapi kalau dia lagi-lagi yoyo ke 6490, 6730, dalam kondisi ranging yang tetap seperti itu, sepertinya momentum breakout-nya semakin lama. Tapi kalau dia udah bikin lower high, ya kemungkinan dia tinggal nunggu momentum dan itu pasti kenceng tuh ketika ada kata Iya, dikit langsung aja langsung pasti kenceng. melting, Mbak. Begitu lepas itu berarti langsung kayak jarum ke atas kan langsung tebal. Ini ada pertanyaan nih Pak. Kalau gitu strateginya Pak Fahrul tetap di equity atau pindah ke bond dulu Pak? Kalau untuk tahun ini kita tetap lihatnya equity. Ini udah bukan tahunnya bond lagi. Ini udah Karena tahu inflasinya. iya kalau kita pindah ke bond, face value-nya sekarang masih keiris ini ya Pak. Belum bottom. Masih iris, Pak. Kalau mau pindah ke Kalau bond masuk ke nanti bond itu nunggu nanti ini, nunggu udah bottom. kalau untuk Indonesia ada satu concernnya sebenarnya kalau di bond sekarang. Kalau untuk di Oke. Indonesia kita baru masuk bond kalau ada komunikasi dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia kapan stimulusnya ini berakhir. Oke, oke. Nah, ini juga sebenarnya ngaruh juga nih banyak equity investor juga nanyain. Kan Oke. Amerika udah mau tapering, ya kan? Iya, iya. Eropa juga sudah bilang mau tapering. Inggris udah naikin bunga. Jepang katanya udah mau keluar juga. Cina udah mau normal. Indonesia kapan? Oke. Nah, Jadi itu ya. kita lebih lebih lampu kuningnya terhadap tapering dalam negeri sebetulnya ya Pak ya. Iya, sebenarnya lebih lampu kuningnya kalau aku lihat sekarang itu yang sebaiknya langsung dikomunikasikan oleh pemerintah itu adalah dalam negerinya kapan juga mau tapering. Iya, iya, iya. Tapi kalau Memang sekarang ya memang kok ya, ini dilemanya. Aku ceritain dilemanya apa yang dihadapi pemerintah. Kan tahun ini masih ada anggaran COVID kok. yes. Ya, ada anggaran yang dipakai harus untuk vaksinasi dan juga pengobatan COVID kan untuk recovery. Oke. Memang kita harus ada apa namanya itu porsi dari anggaran negara itu untuk apa recovery dari COVID kan. Iya, dan itu Iya, iya. wajar dong kalau kita masih harus ngasih stimulus kan. Hmm, hmm. Nah, di sisi lain, uang yang tadinya banyak dipakai buat beli obligasi ini udah balik ke real sektor. Likuiditas kita
pelan-pelan tapi pasti juga nggak sebanyak kemarin. Pasti, pasti. Jadi Nah, kalau sehingga boleh dibilang, hmm, ya kalau sehingga boleh dibilang kalau kan menurut kemarin saya banyak hal orang yang nganggur gitu penting kan, Pak. dilakukan oleh pemerintah itu sekarang Nah, bersama dengan Bank Indonesia ya dari sisi kebijakan, mereka sekalipun belum akan keluar tahun ini untuk kebijakan taperingnya harus dikomunikasikan. Karena kayak gini, iya, yang lagi iya. kejadian sekarang itu kan kita lihat APBN kan APBN udah nyampe kok. Pemerintah Yap, penerimaannya kenceng benar. Tax revenue 100%, Pak. Lebih dari 100%. 100%. Itu kan udah kita obrolin kemarin-kemarin ya, udah nggak masalah Benar. tax revenue. Dan ini akan berlanjut tahun depan, kalau nyampe 100% lagi, market akan nanya. Pendapatan Heeh. sudah jauh daripada di atas pengeluaran. Kalau pendapatan Iya. di atas pengeluaran, kenapa lagi harus pakai pembelian obligasi oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan. Itu akan mendatangkan tanda tanya. Itu yang aku lihat akan jadi hurdle di tahun ini. Kapan beli obligasi? Makanya, hmm, Itu makanya memang kalau tahun depan seandainya kayaknya komunikasi anginnya belum nggak muncul nanti. Makanya kalau kita lihat tahun depan ini tantangannya memang berat ya, Pak ya. Tahun ini mendekat udah second half lumayan berat. Cuma kalau Iya, untuk first half ini saya masih lihat masih lumayan optimis ya. Cuma kalau sekarang oke, oke. ada hurdle-nya gara-gara The Fed ini. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya ada mau lepas landas tertunda ya. Lepas salah tertunda ini, ya benar. Iya, 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 iya. Ya berarti ini kalau kita lihat ya semua masih saling menunggu ya, Pak ya. Dan Iya, yang paling penting di kita liquidity ini lebih ke arah dari tapering internal ya. yes. Kalau aku lihatnya komunikasi tapering internal. Itu Iya, yang aku iya, lihat. iya. Nah, kira-kira nih Pak, dengan kondisi yang sekarang nih, sektoralnya apa masih tetap nih Pak? Kita tetap ke properti auto dan turunannya, tetap ke Digibank, atau mungkin ada dari Pak Farul ada peralihan sektoral nih dalam Kalau kondisi aku yang ada. lihatnya masih properti auto. Ya, ya. Jadi Properti kita auto dan masih intact Digibank. ya Pak ya. Iya. Terus juga kalau apanya kalau sampai 2 minggu ke depan ya sampai tanggal 20-an sebelum FOMC meetingnya selesai, mungkin aku lihat ya saham-saham kecil yang ada story-story tertentu lah itu masih bakal jalan. Ya, istilahnya gini Pak, saham kecil dengan kejutan-kejutan manis yang istilahnya masih dalam kategori turning point condition ya. Yes, itu masih masih akan menarik. After Karena kan, FOMC meeting baru nanti big cap-nya jalan lagi. Aku lihatnya kira-kira kayak oke, gitu. karena saya lihat kan ini Pak, sebetulnya kan dengan karena adanya COVID ini kan banyak merger akuisisi kan. Mungkin yang ngetop-ngetop itu kan udah kelihatan gitu kan, yang merger akuisisi yang gede-gede. Tapi yang kecil-kecil ini pun kan sebetulnya banyak juga merger akuisisi yang belum kebaca market kan. Yes. Iya, Nah masih itu mungkin nanti yang saya lihat ada beberapa kok yang market belum aware. Saya juga ada dengar tuh berseliweran kan yang kayak kita obrolin kemarin itu loh. Itu benar, kan benar, sudah benar. mulai ada dan itu serius loh kok. Nanti itu bisa dibahas kok, benar bahas sendiri. Itu serius loh. Cuman belum jadi aja itunya Itu obrolannya. kayaknya bulan depan bisa kita bahas khusus itu, Pak. Itu Iya, benar. itu termasuk akuisisi gede itu. Iya. Dan belum banyak yang aware. Iya. Oke, oke, oke. Jadi Nah, ini ada uh, pertanyaan ini bagus ini. Dengan naiknya suku bunga bukankah memberatkan sektor properti dan membuat auto sektor berat? Nah, naiknya suku bunga ini penjelasan dari saya ya. Naiknya suku bunga hmm, yang lagi kejadian sekarang ini dan Indonesia juga second half mau nggak mau BI naikin suku bunga. Saya lihat suku bunganya itu belum akan ada di fase yang membuat sektor keuangannya itu tighten sehingga kredit nggak ada. exactly, Pak. Karena kita masih dalam posisi di bawah banget. Kita Iya benar. belum pada posisi ketika ini dinaikkan market serta-merta kontraksi. Iya, benar. Oke. Iya, nggak Kalau serta bullish, kontraksi sih di kondisi sekarang. ya masih jauh lah dari kontraksi. Menurut saya sih kalau kalau kondisi sekarang paling BI naikin berapa? Maksimal 50 basis point dan Ya, 50 kita basis juga point itu expect maksimal 50 basis point second half. Dan itu benar tidak akan 50 bawa pengaruh. Dan itu tidak akan bawa betul pengaruh sama apa namanya sama orang yang mau minjem. betul betul Karena betul. kondisinya itu gini, BI itu naikin bunga di tahun ini
hanya untuk merubah posisi kebijakan mereka dari yang sebelumnya extra loose kan mereka sampai bond Benar, buying sampai segala macam itu extra loose itu ke kebijakan yang normal. benar. Jadi ini sebetulnya bukan arahnya bukan tightening menuju kontraksi kan. Jadi Tidak, kontraksi itu maksudnya gimana? Kontraksi itu ketika terjadi pengetatan, market akan mereject, market ya, akan terjadi penolakan. Nah, itu namanya kontraksi market tuh. iya benar. Kayak Itu gitu. enggak iya. Dan kalau aku lihat juga kalau yang buat tahun 2022 ini yang akan kejadian itu adalah bunga apa namanya itu bunga dan ketersediaan dana. Ini kan dua hal kok. Bunganya kan Benar, boleh rendah, tapi ada dananya nggak? Kan banyak juga dananya nggak turun dari bank walaupun bunganya murah kan? benar, Nah, benar, benar. bunga dan ketersediaan dana, terutama untuk kredit rumah, itu belum akan hilang. Benar, karena yang terjadi pada waktu kemarin kita ngomong bunga serendah-rendahnya itu, Ya, sebetulnya yang terjadi kreditnya juga lagi di tightening gitu kan. kreditnya nggak ada. Nah itu ceritanya itu kemarin itu Iya, tuh nggak paling rendah itu ada bunganya rendah tapi nggak ada kredit fase satu. benar, benar. Berikutnya Nanti, adalah bunganya menjelang normal, kredit mulai loose gitu kan. nah itu sebenarnya kredit kalau aku lihat itu baru mulai loose di tahun ini. Karena itu aku sama sektor properti itu masih bullish banget. Yes, yes. From Karena kemarin, fundamental point of view ya. ya, ya. Karena kalau kemarin mungkin teman-teman di sini aware, tahun 2020, 2021, kalian mau cari KPR, itu setengah mati. Ya benar. Syaratnya setengah mati. Kalian mau cari kredit modal kerja, itu setengah mati. Boleh dibilang bunganya rendah, tapi bank yang berani minjemin kalian itu selected banget. Kalau kalian nggak Ya. punya extravagant track record, kalian nggak akan dipinjemin. Jadi istilahnya itu special rate untuk special person doang. Yes. Kayak gitu. Terus ini tadi ada yang tanya, kenapa kok menjagokan properti semennya nggak dijagokan? Wah, saya itu nggak jagokannya cuma satu, semen gresik. Karena semen gresik secara teknikal jelek ya. Jadi semen gresik bukan represent ke semua semen. Semen gresik ini satu emiten dan memang secara teknikal dia kalau udah pecah 7.200 ya kalian harus terima kenyataan dia kan turunnya kenceng itu. Sama semen ongkos energinya naik kok. Exactly. Jangan lupa. Harus diingat Jadi di semen fase ini itu tuh kelincingnya agak tricky tuh. ya Fase agak klinkernya pakai komoditas batu tuh bara. ini so. Nah, Semen itu klinkernya pakai batu bara dengan ongkos iya, energinya naik walaupun kemarin ada wacana DMO $90 ya Pak ya. iya, Tetap aja itu menggerus mereka punya margin lah. Kecuali mereka nanti dari turunan properti, propertinya demand-nya udah gede, infrastruktur jalan, demand semennya ekstravagans, baru. Kalau Indosemen, nah Indosemen ini beda cerita. Kalau saya cerita Indosemen itu ITMG-nya semen, kayak gitu. iya, iya benar. Itu sih DMO masalah. nge-efek ya. Semen ada berapa hurdle? Semen itu kayak Yes. di construction property, pokoknya dibangun-bangun, itu kayak consumernya kok. Naiknya paling belakangan itu. Semen itu paling defensif. Nanti belakangan. Exactly. Ada Karena let's memang say, efeknya paling belakang. Hah? Efeknya paling belakang. Karena kalau kita lihat pasti yang namanya konstruksi dapat kontrak dia udah naik gitu kan. Properti dia ada Iya, penjualan dia udah naik. Padahal belum ada pembangunannya kan. Mereka iya, baru nurunin DO ke semen-semen baru yang paling terakhir kan sebetulnya. iya, iya. Ya kurang lebih kalau kita ngelihat flow-nya kan memang dia memang di ujung kan semen ini. Iya, iya, benar. Ha, kayak gitu. Terus DMO ada efeknya nggak? DMO itu ke PLN ya selama ini masih ke PLN yang tetap $70 itu. Nggak ada DMO ke perusahaan semen, nggak ada. Iya, itu baru Nggak ada wacana dan ya. belum diketok. Kemarin ada, Pak. Belum dikotok. Kemarin ada iya, kemarin ada wacananya DMO ke semen dihitung $90. Iya, benar. Sedikit lebih mahal daripada DMO ke PLN. Cuma kondisi sekarang DMO ke PLN aja banyak yang nggak fulfill, yang Senin nanti banyak yang diancam izin tambangnya mau dicabut gitu kan. Gimana mereka Iya, mau iya, lempar ke semen gitu kan. iya, 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 benar. Kayak kondisinya sih masih berat. Terus ini ada yang tanya Pak, infrastruktur Pak.
Kalau dari kacamata saya nih Pak, infrastruktur ini kan berbanding terbalik dengan budget COVID ya. Iya, benar. Jadi kalau COVID-nya udah selesai, kita boleh coba-coba saham infra. Ya, kalau Jadi kecuali punya panjang sabar ya Pak ya. Kalau punya panjang kalau sabar, punya panjang sabar saya suka. Kalau mau punya panjang sabar itu Wika boleh lah. Kalau punya sabar tapi betul. tahan ya. Tahan napas, Kalau tahan punya tangkis. benar. Kalau Tahan napas. punya panjang sabar, Wika itu boleh lah. Ya, Cuma jangan tanya setiap minggu kapan naik. Dan ya jangan jangan, tanya kok, karena itu yang paling kita butuhkan itu adalah bagaimana anggaran ibu kota negara ini kelihatan. Kemarin udah exactly. groundbreaking, tandanya udah ada. Benar. Dan terakhir kan isu untuk surat utang yang seri berapa ya Pak yang dedicated untuk ibu kota baru? Oh iya iya, iya ada berapa itu yang baru yang udah muncul ya. Memang ada. Hahaha. Udah mulai kelihatan lah ya, sumber fundingnya juga udah ada kan. Cuma Iya. lagi-lagi itu semua kan akan ditendang bolanya ketika COVID-nya udah mulai declining kan. Dari pandemi menjadi endemi kan. Yes, benar. Ya. Oke, kira-kira nih Pak, ada lagi yang mau dibawa untuk pencerahan kita nggak nih Pak, barengan Pak? Dari sektoral nih kan kita udah ngomong makronya, kita udah ngomong sektoralnya. Kira-kira nih dari dunia persilatan ada tanda-tanda khusus dari satu dua emiten tertentu atau mungkin gimana Pak? Mungkin kalau satu dua emiten tertentu yang ini kalau terutama untuk digital bank ya ini masih menarik sih. Oke. Kalau untuk digital bank ada beberapa bank baru yang udah apa namanya udah ngeluarin apps-nya kok. Yes, Terus juga yang yang udah kemarin. keluar apanya? Yang udah keluar lending produknya. Oh iya. Beberapa sudah mulai menunjukkan progres ya Pak ya. Iya, apa lending Jadi produknya itu oke tuh masih bisa ya. iya. Jadi kan udah kelihatan tuh source of income-nya kan uh, udah bisa ngelempar ke lending, terus juga source of income lain yang misalkan mereka untuk dana haji apa sekarang kan udah mulai ada yang beberapa mulai kelihatan ya. Iya, benar. Itu udah mulai ada kelihatan. Kalau aku sih Oh, tetap kayak waktu itu pernah kita bahas di Clubhouse ya, aku sih kelihatannya tuh yang nggak jelas ada masalah internal nih dari dulu. ya, ini buat yang nanya agro turun gara-gara isu Kaspar keluar, itu laporan keuangan dan laporan direksi Desember 2021, Kasparnya masih sebagai dirut ya. Jadi ya itu sementara masih sebatas isu. Dan memang kan momentumnya juga pas si agronya nggak bisa bertahan dari double top kan. Terus juga ada redemption dari fund lokal itu kelihatan yang buang CCPD itu fund lokal. Mungkin ada redemption gede waktu ISG nyentuh resist ya. Makanya kan beberapa emiten yang udah naik kenceng pasti sama fund itu akan direalize profitnya kayak BBYP dan Agro. Prospek nikel nih, Pak. Nah, ini kan saya lihat kan salah satu emiten yang saya apa ya, saya jadikan kuda hitam untuk long position yang agak panjang itu kan nikel, Pak. Karena kan Iya, kita oke. lihat sekarang emitennya juga berada di swing posisi bawah, Iya. cukup menarik dan kita sendiri tahu bahwa harga komoditinya kuat dan global demand-nya jelas arahnya ke depan sebagai the new oil gitu kan. Nah, ini Iya. kira-kira gimana nih, Pak? Apakah arah globalnya tetap sama? Ataukah mungkin dengan adanya krisis energi, coal, ini segala, ini akan menunda beberapa progres atau bagaimana? Untungnya kalau di Indonesia ini adalah uang yang masuk nikel itu banyak kok. Kemarin-kemarin ini nggak Oke, ketampung. Kalau aku lihatnya masih struktural naik ya. Adanya masih hype di struktural. energi ini belum akan membuat uang pindah dari yang beli nikel-nikelan pindah ke batu bara gitu enggak. Oke, karena kalau kita lihat sendiri, ya memang ada satu momen bahwa batu bara akan mencapai peak sebelum shifting menuju green energy itu ya, Pak ya? Iya benar. Tapi Oke, masih peak oke. dulu lah, masih lompat-lompat dulu harganya kita masih butuh. Iya, begitu Jokowi buat statement nggak mau ekspor sebulan aja udah heboh di mana-mana gitu kan. Oh heboh di mana-mana Pak. Saya justru gini, ini mungkin cara mikir saya agak beda dari kebanyakan analis. Kalau analis kan lihat, wah ini sektornya tidak disukain.
itu kan, karena bakal banyak hurdle lah apa namanya itu nggak bisa ekspor dan lain-lain. Kalau saya sih lihat justru kalau makin banyak larangan-larangan gini Pak, harga global itu makin sulit turun, makin cihuy. Iya, Harga semakin global, banyaknya larangan, itu semakin ya. menunjukkan taringnya Indonesia di dalam pasar coal. Dan Iya, semakin memperlihatkan bahwa demand energi global ini masih ke coal. masih tinggi. Karena itu kalau saya itu agak bedanya ya, banyak analis itu expect call ini bisa turunnya cepat. Kalau saya nggak. Ini Ya, saya nunjukin setuju sih, Pak. harga di energi global itu lebih lama daripada yang diperkirakan ya. Saya setuju sih, Pak. Ini level-level stabilnya 140-160 sih, udah kelihatan ya. Ya, udah Dan kelihatan ya. ini level yang bisa diterima oleh industri, dan untuk tambang batu baranya kotos-kotos nih. Iya, betul kotos. Jadinya gimana ya? Paling nggak ini kan saya kan masih bullishnya samanya sampai first half. Kayaknya harus Yes, harus dipertimbangkan lagi deh itu sama batu bara harus kita punya kok. iya, 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 iya. Perlas Karena lagi ya memang lah. karena memang dengan satu statement itu langsung kelihatan yang kebakaran jenggot ternyata banyak gitu kan. Iya benar. Karena semuanya ternyata butuh. Di Benar, batas benar, benar. batasin itu tandanya butuh. Selama ini kan orang semua on denial kan. Selama ini semua orang on Iya, denial bahwa mereka menuju green energy, mereka menganaktirikan batu bara, nggak mau di-funding apa segala gitu kan. Ternyata begitu iya. eksportir gedenya mau nutup, kelabakan semua kan. Kebanyakan semua itu dia. Karena itu kalau menurut saya apa namanya green energy ini a bit too early. Beberapa negara Yes, itu. exactly. Dan kalau itu too early, saya lihat itu tetap itu saham yang very very undervalued yang ekspektasi sama realitanya itu gapnya terlalu jauh. Itu batu bara kok. Tetap nggak Iya, sejelek iya, itu. iya. Kan orang. Nanti lu nangis, Iya, lu iya. gelap nggak bisa ya. Dan kenyataannya kita ngomong nggak ada funding apa segala, yang sekarang semua batu bara yang survive, itu perusahaannya nggak butuh funding semua. Iya, tapi supply-nya kurang kan? Exactly. Nah, Akhirnya itu supply-nya kurang. yang aku obrolin dari tahun lalu, Pak. Heeh. Supply-nya. Jadinya kalau rekan-rekan ada yang ngambil kuliah pengantar ekonomi, kalau zaman kuliah, kan udah dikatain itu, dampak dari kita bikin selling price, itu pasti under volume, under supply. Yes. Selalu itu Yes. kejadian. Selling price dibikin kayak gitu under supply, itu lagi kejadian sekarang. Yes, yes. Karena kan ya kamu mencekik supply-mu sendiri kan istilahnya kan. Ini benar. Dibilangin, gua nggak butuh lu, itu pada kenyataannya butuh, mau Iya, gimana? iya. Kenyataannya teknologi green energy-nya belum sampai gitu kan. Belum semurah itu, belum segampang itu. Untuk Terutama sekarang. untuk ini sih, Pak. Kalau saya lihat hurdle utama dari green energy ini masalah eh, cara menampung energinya. Harvesting kan bisa. Habis di harvest kan harus ditampung. Iya benar. Nah, teknologi untuk menampung energinya ini yang menurut saya belum sampai. Iya, belum sampai, benar kok. Jadi kita kalau menurut saya itu ini dampak dari COP26 dan juga apa namanya berbagai agenda-agenda ESG itu adalah membuat inflasi global ini balik lagi. Itu pada Iya, iya, dasarnya. iya. Karena yang tadinya biasanya nggak harus pakai X, Y, Z, tiba-tiba ada X, Y, Z. Benar, benar, Ya benar, kan? benar. Tiba-tiba harus pakai apa gitu kan, mau bikin kapal baru ada requirement-nya banyak gitu. Benar. Akhirnya kan semua pasti di pass on kan. Yes, harus di pass on. Harus, sudah nggak bisa lagi ceritanya. Karena itu kondisinya itu inflationary investment, dan dalam inflationary situation, di ekonomi itu inflationary situation, uh, yang paling diuntungkan itu sebenarnya adalah negara-negara yang jualan komoditas, yang jualan raw materialnya. Beda, Pak. Iya, Kalau iya. kondisi kemarin-kemarin itu teknologi dan lain-lain itu yang diuntungkan itu negara-negara manufacturer. Yes. Amerika, Eropa, Cina terutama kan. Yes, yes, Kalau yes. sekarang kondisinya udah sebaliknya ya apa namanya ya megang kendali itu sekarang negara-negara komoditas itu yang kejadian. Kita punya Itu aset yang inflasi market gede market itu, Pak. ini juga nih, ini market itu adjust ke mindset dunia itu mulai ubahnya itu mulai yang megang kendali itu negara komoditas lagi itu belum belum balik, Belum bisa menerima sepertinya. belum bisa menerima, masih denial. Kalau aku sih tetap lihat ini kondisinya itu adalah dunianya mulai berputar kok, roda berputar kok. Ya. Kalau udah Kalau saya lihat sih ketika kondisinya nanti sudah bisa menerima bahwa ini sekarang adalah waktu bermainnya negara komoditas, ya, ya itu adalah waktu yang nggak bisa di ini ya, udah nggak bisa dibendung lagi inflow-nya ya. ya itu kalau menurut aku nggak bisa dibendung lagi. Itu yang aku lihat itu
harusnya ya sebelum tengah tahun ini perubahan mindset itu mulai muncul. Orang harus Ya, lihat ya. dulu full year Indonesia karena surplus. Yes, Jadi dan itu kemana-mana udah gua terjadi. promosi surplus, enggak rule defisit Indonesia. Semua orang masih bilang kayak gitu. Mau mana pun gue biasa kan, masih denial kan. Mau gue cerita ke Ya, government official, mau gue cerita ke investor segala macam, itu rata enggak rule masih defisit. padahal kita sekarang lihat CPO-nya udah 4.000 stabil, Pak, 4.000 ke atas. Yes, benar sekali. Walaupun memang emitennya harus panjang sabar tuh kalau megang CPO. Banyak sabar. Terus ini juga apa namanya? Selain panjang sabar juga ya apa namanya kita mau lihat itu ya yakin aja pada dasarnya kok. Karena tahun ini tuh kalau aku lihat ini tahun perubahan mindset. Yes. Pasti Perubahan nanti mindset. ketika terjadi lonjakan akan terjadinya kayak call kemarin sih menurut saya. Yes, kayak kalau tahun lalu. Menurut saya tiba-tiba nanti lompat aja. Ini Iya, yang iya, iya. yang aku takutnya itu ya kan banyak juga fund dalam negeri itu yang mulai ESG scoring. Oke. Oke, ESG scoring itu cuma beberapa ada yang lucu kok. Gua nggak apa-apa punya call tapi di end of period gua mesti keluar. Mesti nggak ada. Kebayang kan? Oke. Jadi hanya untuk syarat. Jadinya itu enggak ya, jadinya itu kejadiannya itu gini, tiap ada hype di call, naiknya lama kok. Iya. Cuman begitu ada kejadian naik, mau nggak mau mereka harus masuk. Exactly. Jadi begitu naik, mereka langsung masuk, crowded trade, langsung tapi habis itu cepat juga keluarnya nanti. Benar. Karena mereka harus ini fast trade kan kondisinya. Mesti fast trade, itu kondisinya. Itu kira-kira Ah, di call itu harus dalam kejadian itu kayak gitu. Kita mesti mau sabar, harus uang lama. Karena karena isi, kondisi tutup buku mereka ya, harus bersikul kan. ya. Dan itu kejadian waktu tutup buku kemarin, Samkul dibuangin semua kan. Yes, benar. Pokoknya call kayaknya akhir kuartal, hati-hati akhir kuartal buat tradingnya deh. Karena saya mulai Iya. spot pola-polanya kayak gini. Oh gini, gua boleh, asalkan pas akhir periode gua nggak ada, bisa Ya, comply. Comply. setiap mereka tutup rapot kuartalan ya. Iya. Oke, menarik nih. Nah, Iya. kalau CPO sendiri, Pak. CPO ini kan memang udah kelihatan nih peaknya di sekitar 5.000 sampai 5.500. Nah, ini kira-kira ada faktor nggak, Pak, yang bisa buat CPO balik ke 3.000, 3.500? Kayaknya enggak deh. Enggak ada faktor. Oke, Belum ada faktor. berarti ini udah structural Mulai kita bullish lah ya, nambahnya kalau boleh dibilang. enggak kok. Enggak, belum Oke, belum oke. pemupukan belum full. Orang lagi pada menikmati harga tinggi aja sekarang ya. Kalau menurut saya sih karena kenaikan harganya baru tahun lalu, orang ekspansinya baru tahun lalu, baru kelihatan panennya paling cepat 2023 ya, Pak ya? 2023. Kalau aku lihatnya ini agak lama nih. Karena itu ya perbedaan view saya dengan mostly analis ini view saya ini non consensus on the commodity. Pandangan saya itu adalah stimulus yang diberikan oleh the Fed dan juga bertahun-tahun semuanya itu bakal lift kan finally masuk sektor real itu bakal lift up harga kehidupan kita semuanya kok. Dan yang paling duluan itu komonya. Aku tetap Iya. stick sama cerita macro story-nya itu bikin yang tadinya tuh gini tiba-tiba ada di jalurnya udah baru sekarang. Iya, Jadinya karena ada level demand yang baru, ada ya, pass on biaya yang baru juga pas kan? on yang baru benar sekali ya. Iya. Itu yang terjadi kan itu. Selama ini semua stimulusnya kan di pass on semua. Ya, Jangan harus enak-enak masalah stimulus. ya. Itu utang yang harus dibayar gitu kan. Iya, kira-kira kayak gitu. Cuman memang di fenomena kondisi sekarang ini, kalau kita mau masuk, nah ini itu yang aku ceritain tadi itu, kita mesti aware sama perubahan ekspektasinya The Fed. The Fed itu tidak Ya. mau kita terlalu bullish, itu yang mesti kita aware tahun ini nih. Kan kayak yang gue ceritain kan 2022 tahun terakhir gue bullish nih, align nih The Fed. The Fed tidak mau kita terlalu bullish. Ya, Karena dia itu selalu juga pasang lampu kuning lah. portofolionya jangan HK gitu. Tetap jangan HK di kondisi sekarang, tunggu dulu sebelum tanggal 20-an baru kita masuk. Iya. Itu baru kita nata ulang lah ya. Kalau mau curi-curi sedikit, emiten Edo berhubung banyak emiten yang udah deket-deket support, emiten Edo ya boleh lah. Cuma ekspektasinya yang di-maintain ya Pak ya. Ekspektasi buat jangka pendek maintain dulu. Kalau buat trading itu dia mesti agak kita tone down ya. Iya, Karena jangan kalau trading overtrade, ini jaga posisi. harus lihat momentumnya.
Iya, jangan overtrade lah. Intinya jaga Iya, posisi, jangan kemaruk dulu. iya benar. Akan ada waktunya nanti. Cuan kotos-kotos akan tetap ada tahun ini, tapi ada waktunya. Oke, ini kalau untuk rekomendasi saham, kita nggak kasih rekomendasi saham ya. Kita lebih ke arah bahas kondisi makro dan Jadi kondisi kita bahas. implikasinya terhadap Indonesia. Jadi kita nggak bahas satu dua emiten tertentu. Cuma tadi di awal sebelum Pak Fahrul join, saya jawab apa yang ada di Q&A. Edo bukannya udah di resisten? Enggak, Edo itu bukan di resisten. Resistennya itu 23, sekian ya. Ini udah di 2122 ya. Oh, kalau Edo belum resisten. Edo itu masih under Deket own, support malah. dekat support itu malah. Kalau mungkin kalau Iya, malah lihat deket apa support. chart MACD itu di bawah banget tuh Edo sebenarnya kok. Itu ya. Exactly. Sebetulnya makanya kalau kemarin saya lihat 2 hari itu udah banyak fund yang sepertinya curi start mulai kolek Edo. Iya, curi start aja. Jadi Yang punya duit, yang curi punya duit. start aja. Benar, 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 benar. Kalau yang nggak punya duit, ya pilihannya antara streaming yang lain atau jadi penonton dulu, nggak apa-apa. Cari penonton dulu, ya benar. View properti dan konstruksi udah ya. Jadi ini kita udah live 50 menit. Mungkin ada satu dua hal lagi, Pak Farul yang mau ditambahkan buat nutup live kita kali ini. Ya, apalagi ya. Ini mungkin saya mau ngasih tambahan bahwa tahun ini itu masih tahun yang lebih menguntungkan equity in overall. Tapi memang udah harus lebih hati-hati dibandingkan tahun 2021. Kita lihatnya Oke, tetap sebelum first half itu IHSG harus mencapai new high. Itu yang aku lihat. oke. Sebelum first half, IHSG harus mencapai new high. Ya. Tembus 7.000 lah. Kalau aku sih yakin ya super half 7.000 kalau di kondisi sekarang super half 7.000 ya. Ya. Oke, oke. Oke, kalau gitu Ya. thank you Pak Fahrul. Ini untuk waktunya saya menyita malam minggunya yang Oke, thank you. berharga. Lagi-lagi ketemu sama saya. Siap, siap. Malam minggu Jadi malam kita minggu bulan depan ketemu selamat bersantai bareng lagi ya sama Pak ya. keluarga orang-orang tercinta. Iya. Oke, siap. Bulan Nanti depan kita kita akan ketemu ketemu lagi. lagi Pak Fahrul. Kita akan coba bahas Ya. hasil dari FOMC meeting tanggal 20 di bulan depan tanggal 8 kira-kira seperti apa kita bahas kembali ya Pak. Oke, siap kok Bernard. Oke. Oke, siap. Oke, thank you. Ya, sampai jumpa.